Baru saja Ketum terpilih PSSI Erick Thohir menggelar sarasehan pertemuan dengan insan sepak bola untuk membuat sepak bola nasional semakin maju. Banyak harapan para pelaku, pemerhati, dan klub berharap di bawah kepemimpinan yang baru semakin lebih baik. Namun hasil yang diputuskan tidak jauh beda dengan pengurusan sebelumnya, yakni soal Liga 1 tanpa degradasi dan Liga 2 dihentikan. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung langsung dengan expert sepak bola Abdul Haris. Salam olahraga Bung Haris. Olahraga Nana. Iya Bung Haris, terima kasih banyak telah hadir saat ini. Bung Haris, PSSI baru Ya, saja menyelenggarakan sarasehan sepak bola Indonesia. Dari kacamata Anda, target apa sebenarnya yang ingin dilakukan PSSI dalam jangka pendek di kepengurusan yang baru ini? iya. Kalau kita lihat sebetulnya mereka tampaknya ingin menepati janji ya untuk Ya. bisa melakukan gebrakan perubahan dalam sepak bola nasional. Tapi kalau kita lihat hasil-hasilnya memang ya justru banyak memicu kontroversi. Seperti ternyata Liga 2 tidak bisa dilanjutkan lagi dan juga ada banyak hasil-hasil dari sarasehan tersebut yang memang tidak bisa menurut saya justru memantik masalah baru, memantik kontroversi baru seperti itu. Nah, dari Bung Haris sendiri, Liga 2 resmi tak dilanjutkan dan Liga 1 tanpa degradasi. Bagaimana Bung Haris Ya, melihat keputusan ini? ya memang ini bisa dibilang tidak sesuai janji Pak Erick Ya. Thohir ya yang sebelum terpilih katanya akan melanjutkan Liga 2 setelah kongres luar biasa. Tapi memang kalau ini bisa dikatakan cukup beralasan ya karena kalau seandainya Liga 2 dilanjutkan ini berarti nanti Liga 1 pun saat sudah selesai akan harus menunggu Liga 2 dulu untuk Ya. memulai kompetisi lagi. Artinya akan ada keruwetan jadwal ya. Dan kalau ini sih masih cukup masuk akal dan juga bisa diterima lah oleh setiap klub. Apalagi juga kalaupun mau dilanjutkan kan klub-klub ini udah kadung dibubarkan timnya ya, bukan klubnya, timnya sudah kadung beberapa di antaranya sudah bubar sehingga agak perlu PR lagi untuk segera melanjutkan kompetisi Liga 2. Ya, yang paling ideal memang kompetisi dimainkan setelah Liga 1 nanti berakhir dan untuk jeda waktu itu menunggunya dibuatkan turnamen ya, turnamen-turnamen yang bisa sehingga tim-tim yang di Liga 2 ini punya kegiatan juga seperti itu. Cuman memang efeknya jika Liga 2 tidak dimainkan ini kan efeknya ke Liga 1 Ya. tidak ada promosi dan degradasi. Ini saya pikir efek yang kurang bagus juga gitu. Nah, kita berbicara sedikit mengenai Liga 1 yang tidak ada degradasi. Apakah ini bisa saja memungkinkan masalah baru? Pasti, pasti. Dengan tidak adanya Liga 1 degradasi, berarti kan klub-klub yang di bawah ini kalau tidak ada ancaman ya buat mereka ini bisa berpotensi match fixing di sini. Bisa jadi klub-klub yang ada di bawah yang sudah tidak punya kepentingan apa-apa, toh mereka tidak degradasi, sehingga mereka bisa menjual pertandingan itu kepada klub yang sedang berkompetisi untuk menjadi juara Ya. peringkat 1, 2, 3 misalnya ya Persib, Persija dan PSM Makassar misalnya. Ini potensi-potensi ini rawan sekali digunakan untuk match fixing seperti itu. Ini yang memang sangat merugikan sebetulnya dan membuat kalau seandainya Liga 1 tidak ada degradasi ini lucu juga ya kompetisi kok nggak ada degradasi. Iya benar sekali, jadi mungkin banyak masalah-masalah baru yang timbul ya dengan adanya keputusan ini Bung Haris. Betul. Iya, memang idealnya kita perlu ada formula baru ya ke Ya. depannya dengan kondisi ini dan juga jadi pelajaran berharga buat sepak bola Indonesia ke depannya sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, berbicara mengenai tadi Bung Haris bilang sendiri formula baru. Dari sarasehan PSSI mengusulkan perubahan format kompetisi Liga 1 untuk Ya, musim depan. Bahkan berganti nama. Nah, bagaimana menurut Anda sendiri? ya kalau ganti nama kan kita sudah ini ya artinya bukan barang baru ya kalau itu ganti nama kita dari tahun 94
kita sudah berkali-kali ganti nama Ya, dari yang namanya Liga Indonesia, Penyatuan Perserikatan dengan Galatama saat itu. Kemudian juga berubah nama ya sesuai sponsor, ada Liga Rokok, kemudian Liga Bank, kemudian dan berubah banyak nama ya. lagi jadi Indonesia Super League, Indonesia Premier League, kemudian berubah lagi jadi apa namanya Liga 1, sekarang mau berubah lagi, artinya ini bukan hal yang baru. Ya, Dan kalau saya pikir ada dua opsi perubahan. Dengan opsi satu itu adalah pembagian 3 bagan ya, grup barat, tengah, timur gitu, itu juga bukan hal yang baru, tapi saya pikir uh, itu opsi sah-sah saja ya, perubahan-perubahan itu. Dan kalau seandainya opsi pertama dengan pembagian 3 wilayah, ini tentu pertandingan akan semakin sedikit karena ya, tiap wilayah 3 grup itu kan berarti hanya 6 tim yang tergabung di sana, berarti pertandingannya akan sangat sedikit sekali, dan ini tentu kurang bagus buat pembinaan. Kemudian untuk opsi kedua bahwa ada liga full kompetisi dan ada 4 teratas melakoni playoff untuk mencari juaranya, saya pikir itu sah-sah saja, tidak ada masalah berarti ya. Yang menjadi masalah adalah soal regulasi-regulasi, bagaimana penambahan pemain asing dari 3+1 menjadi 4+1, kemudian dan selain itu juga diperbolehkan 35 pemain yang didaftarkan itu pemain asingnya bebas berapapun, tapi yang didaftarkan di pertandingan 4+1 ini kan tentu mengkhawatirkan ya, bisa jadi antara di satu tim ini akan banyak berkumpul pemain asing untuk bersaing masuk tim utama, sementara efeknya akan mengikis kesempatan pemain-pemain muda di betul klub sekali. tersebut. Ya. Ini tentu buat pembinaan nggak bagus. Kemudian juga memicu kontroversi soal naturalisasi misalnya. Ini juga ada diskriminasi di sana yang saya pikir efeknya nggak bagus nantinya buat timnas. Ya betul, berarti dari opsi-opsi tadi yang diusulkan PSSI sendiri, menurut Anda sendiri opsi mana yang paling mungkin dilaksanakan di tanah air, Bung Aris? Ya, saya pikir opsi yang kedua ya, dengan sistem kompetisi penuh dan ada playoff lagi. 4 tim teratas akan memainkan playoff semifinal gitu ya. Kemudian ada juaranya. Saya pikir ini opsi yang paling masuk akal. Tapi kalau saya pribadi, saya prefer kalau seandainya kompetisi kita ini dibagi 2 wilayah saja gitu. Kalau 3 wilayah kebanyakan, sehingga pertandingan sedikit. Kalau 2 wilayah tapi ditambah klubnya. Misalnya masing-masing wilayah itu 12 klub gitu, sehingga total ada 24 klub di Liga 1, tapi dengan verifikasi ya. Karena kalau kita dengan sistem kompetisi penuh, ini cost-nya sangat tinggi sekali, biayanya mahal sekali. Bayangkan tim yang dari Sumatera harus tandang ke Papua, ini Ya. biayanya mahal sekali. Sehingga lebih ideal jika ada dua wilayah barat dan wilayah timur, kemudian ada 8 besar yang bermain untuk menuju juaranya lagi di sana, seperti era divisi utama dulu ya, itu saya pikir ideal. Tapi memang untuk lebih banyak pertandingan ditambah ya, jangan hanya 18. Kalau 18 kan berarti hanya setiap wilayah hanya 9 ya, mungkin ditambah jadi setiap wilayah 12 gitu. Baik Bung Aris, tapi dari keputusan PSSI sendiri banyak sekali menuai kontroversi ya, seperti yang tadi Bung Aris Betul. telah jelaskan mengenai pemain, kemudian juga pemain naturalisasi yang menuai banyak sekali kontroversi. Tapi masalah wasit dan rencana penggunaan teknologi tadi bahas lebih jauh. Nah, kira-kira menurut Bung Nah, Aris sendiri harusnya seperti apa? iya, harusnya kan ini sesuai janjinya Pak Eto sendiri ya, Iya, Erick Thohir sendiri, bahwa nanti dia terpilih akan coba digulirkan VAR ya, Video Assistant Referee. Tapi kan kenyataannya dia mengatakan bahwa belum bisa itu VAR digunakan di Indonesia. It's okay kalau sekarang tidak bisa dilakukan, tapi paling tidak ada perencanaannya dong. Jangan hanya sekedar tidak bisa, harus direncanakan berapa tahun kita bisa melaksanakan itu. Apakah tahun depan, apakah 2 tahun ke depan, tapi harus ada visi untuk merencanakan penggunaan itu. Masa kita mau ketinggalan terus? iya. Liga Vietnam sudah, Liga Malaysia mau menggunakan, Liga Thailand sudah menggunakan, Liga Singapura sudah menggunakan VAR. Masa kita mau ketinggalan terus-terusan gitu? Saya pikir ini VAR menjadi salah satu solusi ya untuk bisa mengatasi match fixing, pengaturan skor ataupun mafia wasit.
Berarti banyak sekali poin-poin penting yang masih harus digodok dan dibahas lebih lanjut Betul. oleh PSSI ya Bung Haris ya. Betul sekali ya, saya pikir memang ini jadi PR besar ya buat Ya. kepengurusan PSSI sekarang ya. Jangan lagi seperti yang udah-udah harapannya begitu besar tapi kenyataannya tidak menjadi apa-apa. Nanti Ya. kan muara dari kompetisi ini kan ke timnas nih. Betul. Kita akan lihat keberhasilan kompetisi ini, kita akan melihat seberapa berprestasinya timnas kita. Seperti itu. Ya, dan kita doakan saja semoga sepak bola di Indonesia akan jauh lebih baik ke depannya dengan kepengurusan baru Iya. ini ya Bung Haris. Ya, terima kasih banyak Bung Haris atas